Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan rasional yang mana dibatasi oleh batas atas dan batas bawah. Nah, seperti itu ya modelnya. Perhatikan pada soal. Nah, kita akan mencari penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan tersebut. Oke ya, langsung saja agar kalian lebih paham. Perhatikan sampai tuntas. Nah, saya tulis dulu soalnya. Di sini ada pertidaksamaan ini 3 ya, ada bentuk rasional 2x plus 3 kita bagi dengan x minus 5 itu kurang dari 4 atau lebih dari 3 dan kurang dari 4. Berarti di sini ada batas, dua batas ini ya. Nah, berarti kalau ada dua batas ini, berarti ini mempunyai dua arti. Yang pertama, arti pertama itu kita batasan yang bawah dulu. Berarti kita tulis aja 3 di sini ya. 2x plus 3 gini ya. Nah, ini arti yang pertama seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian nanti yang kedua itu gini. Ini arti yang pertama. Kemudian kita pecah ya. Yang kedua ini 2x plus 3 gini kan. X minus 5 gitu kurang dari 4. Nah, berarti mempunyai mana ini ya. Nah, nanti jawaban dari kedua ini itu kita cari irisannya. Oke ya, begitu ya. Paham? Nah, sekarang untuk yang pertama dulu kita selesaikan. Ada persamaan 3 kurang, maaf 2x plus 3 gini ya. Itu lebih dari 3 ya. Atau 3 kurang dari ini. Berarti kalau kita balik itu menjadi 2x plus 3 gini ya. Nah, itu lebih dari 3. Nah, ini artinya sama ya. Artinya sama. Nah, ini berarti model seperti biasa. Kita cari solusinya. Langkah pertama ini kita pindah ruas dulu ya. 2x plus 3 x minus 5 dikurangi, ini pindah ke kiri menjadi kurangi 3 gini ya, lebih dari 0. Kemudian kita samakan penyebutnya 2x plus 3 ini x minus 5 dikurangi 3 tanpa merubah nilai ini ya, nilai yang belakang ini. Nah, ini kan tidak merubah nilai ya, berarti kita prosesnya adalah menyamakan penyebut. Kemudian kita jabarkan, nanti di sebelah kanan itu kita jabarkan. Kita kurangi dengan ini, kita jabarkan 3x dikurangi 15, ini x minus 5. Gini ya. Nah, ini kita satukan, itu menjadi berapa? Hati-hati penyebutnya x minus 5 ya. 2x dikurangi 3x, berarti itu minus x. Kemudian 3 dikurangi minus 15. Hati-hati, dikurangi minus 15 itu berarti ditambah ya. Sama saja dengan 3 ditambah 15. Berarti 18. Lebih dari 0. Nah, dari sini maka kita cari pembuat nolnya. Itu sama dengan berapa? Yang menjadikan 0 itu x sama dengan 5, kemudian dan x sama dengan 18. Nah, berarti kalau kita buat garis bilangan, di sini ada 5, kemudian di sini ada 18, gitu ya. Nah, di sini ada 3 daerah ya untuk mengecek. Kalau x sama dengan 0, hati-hati, kalau x sama dengan 0, kita masukkan sini, hasilnya adalah negatif. Ya, hati-hati. Saya jelaskan, ketika x sama dengan 0, kita masukkan sini, fungsinya untuk mengecek aja. Berarti kan plus 18 dibagi minus 5, berarti negatif ya. Nah, berarti untuk daerah yang memuat x sama dengan 0, itu hasilnya adalah negatif. Misalnya di sini ada 10. Gitu ya. Kalau ada 10 kan di sini, kita masukkan 10. Itu hasilnya adalah positif dibagi dengan positif. Nah, hasilnya di sini adalah positif.
Nah, di sini ada 21 misalkan, 21 kalau kita masukkan ke sini hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Nah, karena di sini yang dicari adalah lebih dari 0, berarti kita pilih yang positif. Ini kan. Nah, berarti ini adalah solusinya. Jadi solusi yang pertama, pertidaksamaan pertama itu adalah X antara 5 sampai 18. Itu solusi yang pertama. Gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan solusi yang soal yang kedua, itu tentang pertidaksamaan ini ya. 2x plus 3 kurang dibagi x minus 5 kurang dari 4. Berarti saya tulis dulu 2x plus 5, plus 3 kita bagi dengan x minus 5 kurang dari 4, gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan atau kita selesaikan, berarti 2x plus 3 kita bagi x minus 5 kita kurangi dengan 4. Berarti 4 itu kan bisa ditulis ini ya, 4 tanpa merubah nilai. Gini kan, kurang dari 0, gitu ya. Berarti 4 ke sini, berarti prosesnya sama ini ya. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya, sudah sama, berarti kita fokus ini 2x plus 3 kita bagi dengan x minus 5 kita kurangi dengan 4x minus 20, gini kan, x minus 5 kurang dari 0. Nah, berarti kita sederhanakan 2x dikurangi 4x, 2x dikurangi 4x itu minus 2x, 3 dikurangi minus 20, berarti sama saja dengan 3 ditambah 20, berarti plus 23. Yang bawah x minus 5 itu kurang dari 0. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang pembuat nolnya itu berapa? Pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan berapa? 23 per 2. Oke, berarti pembuat nolnya itu di sini 5. Kemudian di sini 23 per 2. Gitu ya. Sekarang kita cek ketika x sama dengan 0, itu hasilnya adalah negatif ya. Ketika 0 berarti di sini berarti arahnya negatif. Kalau x sama dengan 10 misalkan, kalau 10 berarti positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Kalau di sini ada 25 misalkan, hasilnya adalah negatif, gitu ya. Oke, sekarang yang kita cari adalah ini, kurang dari 0. Berarti yang kita pilih adalah yang negatif. Gitu ya. Nah, berarti solusi untuk pertidaksamaan yang kedua itu adalah x kurang dari 5 atau x itu lebih dari 23 per 2. Nah, tadi kita punya persamaan ini, kemudian solusi yang pertama ini ya, yang solusi yang kedua ini. Nah, berarti langkah berikutnya kita iriskan atau kita cari irisannya, gitu ya. Nah, dari sini perhatikan di sini antara 5 sampai 18. Sementara di sini x kurang dari 5, gitu ya. Di sini 23 per 2 ya. Nah, berarti kalau kita buat garis bilangan ada 3 titik, gitu ya. Di sini ada 5. Kemudian di sini ada 23 per 2. Kemudian di sini ada berapa? 18. Kira-kira yang memuat kedua-duanya itu yang mana? Kita pilih aja ya, kita cari. Nah, x kurang dari 5. Sementara di sini tidak mengandung x kurang dari 5. X lebih dari 5 sampai 18. Berarti ini ya, sana. Nah, ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua, x lebih dari 23 per 2. Berarti kan ini ya, ini ke sana. Nah, jadi solusi atau yang memiliki irisan itu daerah ini, gitu ya, antara 23 per 2 sampai 18. Nah, jadi dari sini diperoleh penyelesaian secara keseluruhan untuk pertidaksamaan soal ini ya, itu adalah 23 atau x antara 23 per 2 sampai 18. Gitu ya. Nah, ini adalah solusi untuk pertidaksamaan
tersebut. Oke ya, begitu, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang pertidaksamaan rasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.